Video yang ini saya sudah sampaikan bahwa pendeta Stephen Tong dia bukan salah satu, tetapi satu-satunya pendeta di dunia, khususnya di Indonesia, yang berkhotbah dalam 3 bahasa. Dan saya juga mengatakan bahwa beliau bukan dewa, beliau bukan Tuhan, beliau juga manusia yang punya kelemahan, keterbatasan sama sebagai kita, khususnya pendeta-pendeta yang lain yang punya kekurangan, kelemahan. Karena itu di sini saya akan memberikan catatan saya, ya, berdasarkan penelitian saya juga, 2 catatan. Bukan bermaksud merendahkan beliau, bukan bermaksud menjelekan beliau, bukan bermaksud video ini. Saya juga sudah mengakui bahwa saya pengagumnya pendeta Stephen Tong. Tetapi 2 catatan saya ini murni bukan seorang yang anti reform, anti pendeta Stephen Tong. Kita harus akui bahwa pendeta Stephen Tong bukan Tuhan, bukan dewa, tetapi dia juga manusia. Karena itu bisa saja melakukan ada kelemahannya juga. Yang pertama, beliau mengatakan begini, mengapa harus teologi reform? Lalu dalam penjabarannya beliau katakan bahwa hanya reformlah yang paling alkitabiah. Tafsirannya yang paling mendekati hanyalah gereja reform. Makanya sekalipun dulu beliau seorang injili, tetapi dia tinggalkan dan membangun teologi reform di Indonesia dan membangun gereja reform, sekolah reform di Indonesia, di Jakarta. Saya harus kasih tahu bahwa karena gerakan yang beliau bangun banyak mendapatkan musuh-musuh atau pendeta-pendeta senior, pendeta-pendeta dari organisasi denominasi yang lain juga tidak suka dengan gerakan yang beliau membangun. Dalam khotbah-khotbahnya sampai menyerang karismatik, denominasi yang lain, dan menganggap teologi reform paling alkitabiah dan paling benar dari semua doktrin-doktrin yang lain. Saya pikir inilah yang menjadi titik kelemahan beliau, karena beliau mengagung-agungkan teologi reform ketimbang harus kembali ke Alkitab seperti sola scriptura, back to the Bible. Selalu mengajarkan apa yang diajarkan di dalam Alkitab dan beritanya harus menjunjung tinggi Yesus Kristus sebagai wujud dari kerajaan Allah. Tetapi sejauh yang saya pahami, beliau tidak pernah menulis buku tentang kerajaan Allah. Ya, ini berlebihan. Oke, kamu bisa tunjukkan kepada saya buku mana yang dia tulis tentang kerajaan Allah. Tema kerajaan Allah secara khusus tidak ada. Tidak ada tema khusus tentang kerajaan Allah. Ini juga yang dilakukan oleh John Calvin dalam teologi reform. Tidak ada tempat untuk membahas tentang kerajaan Allah. Padahal itu berita utama dan berita paling penting. Jadi, ya, kalau saya salah koreksi ya, komentar saja silakan. Tapi saya bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya katakan. Menurut Pak Tong, kalau orang masuk surga, tidak ada orang Katolik lagi, tidak ada orang Metodis, tidak ada orang Baptis, tidak ada orang Presbyterian, tidak ada orang Evangelik. Ya, yang ada hanya orang-orang reform. Semua akan menjadi reform lalu masuk surga begitu. Dan itu beliau katakan dengan alasan bahwa inilah tafsiran yang paling benar dan tafsiran yang paling tepat berdasarkan seluruh Alkitab. Sekalipun itu tidak ada ayat eksplisit yang dikutip dan mendukung argumen, ya. Ini para pengikut, kita jangan terjebak.
orang-orang yang bodoh, yang ya orang-orang bodoh yang tidak mau melihat secara kritik dan bertanya setiap pernyataan karena mungkin menganggap beliau mampu dalam segala hal dan paling pintar, jadi semua apa yang dia khotbahkan, dia ajarkan itu paling benar dan memang benar begitu. Nah, untuk menghindari itu, jadi ini suatu imbauan yang saya buat. Menganggap diri teologi reform paling benar dari semua teologi, lalu semua pada akhirnya menjadi orang-orang reform lalu masuk surga. Nah, pernyataan-pernyataan seperti ini adalah keliru. Itu menjadi bagian dari kekurangan beliau sebagai manusia. Jadi saya harus kasih tahu, bukan yang paling benar adalah reform, tapi semua itu menjadi perspektif. Semua orang berusaha menafsirkan firman Tuhan dengan dituntun oleh Roh Kudus untuk menjawab segala zaman. Apalagi ya, saya sudah katakan bahwa di dalam teologi reform atau doktrin reform kurang sekali menekankan tentang kerajaan. Poin kerajaan Allah ini berbahaya. Padahal itu kerajaan Allah itu sangat-sangat luar biasa poinnya. Bagian kedua saya itu begini, ini penilaian saya. Jadi ini suatu opini saya sampaikan. Beliau berupaya mati-matian mengubah musik berdasarkan musik barat. Sebelumnya di dalam kebudayaan masing-masing suku, budaya orang, adat, itu sudah ada. Tetapi bagaimana mungkin beliau ini, Pendeta Stephen Tong, mengubah musik berdasarkan musik-musik yang dimainkan oleh dunia barat. Dan itu ditetapkan dalam gerejanya. Ya, Oke, jadi musik itulah yang menjadi patokan, yang menjadi mutlak dipakai di gereja. Sedangkan musik-musik kontemporer yang lain dikritik habis-habis. Jadi semua jemaatnya diajarkan untuk melupakan budaya setempat, menjawab kontekstualisasi, tetapi harus menjadi barat-barat. Dalam memuji Tuhan, semua kembali menjadi barat-baratan. Ya. Di sini menurut saya itu adalah satu kekurangan yang beliau lakukan. Padahal gereja, beritanya, Injilnya, firmannya semua berasal daripada Asia. Orang-orang Asia punya cara sendiri untuk memuji, memuliakan Tuhan. Karena semua cara, semua peralatan, musik apapun, itu diberikan oleh Tuhan. Jadi, bagaimanapun juga dalam penilaian saya, ya, semua diperbudak oleh dunia barat. Dalam teologi, doktrinnya, dalam musiknya, yang diagung-agungkan menjadi teologi reform, ya, tetapi itu semua berbau barat, ya. Jadi semua yang dimainkan di dunia barat sana, ya, dipaksakan untuk di Asia sini menjadi semua berpikir, berseni dan budaya berdasarkan apa yang diajarkan oleh dunia barat. Ini satu kekurangan yang ada. Karena itu melalui video ini saya mengajak jangan membenci musik apapun, karena musik semuanya berasal daripada Tuhan. Intinya tadi, hanya mau memuliakan Tuhan. Dengan musik apa, dengan cara apa, semua boleh, silakan memuliakan Tuhan. Bisa tanpa musik, oke.
memuliakan Tuhan dengan bahasa sendiri bisa, tidak ada yang larang. Alkitab tidak pernah melarang orang untuk memuliakan Tuhan dengan cara apapun, terserah mau duduk, mau berdiri, mau tiduran, semua sah dalam memuliakan Tuhan. Karena semua cara itu, semua elemen apapun dalam hidup manusia, semua dari Tuhan. Karena itu dengan segala cara, apapun caranya, semua bisa. Kita bisa memuliakan Tuhan dengan cara apa saja, dengan musik apa saja. Jadi bagi saya, dua kekurangan yang beliau berikan ini, kalau boleh orang-orang yang mendengar dan gereja-gereja, ya khususnya kakak-kakak atau adik-adik saya yang kuliah, ya kembali kepada tradisi budaya setiap daerah, setiap gereja masing-masing. Jangan pindah gereja atau pindah aliran, tetap di dalam aliran, pertahankan tradisi budaya. Jangan kau mau diperbudak oleh budaya asing dan dituntut harus berdasarkan penilaian mereka. Anda mungkin begini, saya ini kan tidak mampu bermusik seperti itu sehingga saya menghakimi, bukan. Anda tolol, bukan itu poin saya. Ya, poin saya yakni semua musik bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Tetapi memutlakan musik tradisi barat itu yang menjadi kekeliruan. Karena setiap berdasarkan itu, ketika seseorang tidak mampu menguasai ilmunya, maka dia mungkin saja dianggap bodoh, tidak mampu, tidak bertalenta, seperti itu. Padahal dia bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan cara yang lain. Oke, ya. Saya pikir ya poinnya sudah jelas ya. Sekali lagi ya, poinnya sudah jelas ya. Sebenarnya yang saya mau sampaikan begini, tafsiran itu ya bisa disesuaikan dengan segala konteks. Ya, jadi kalau berdasarkan tafsiran menjadi mutlak, itu satu kesalahan, itu keliru besar yang kita lakukan. Alkitab jangan diubah karena tuntutan konteks zaman, tidak boleh. Kalau tafsiran bisa berbeda. Tafsiran itu setiap mahasiswa, pendeta, gereja, apapun denominasi dan satu denominasi saja itu berbeda. Contohnya suami istri keinginannya berbeda. Anak kembar saja keinginannya berbeda, pikirannya berbeda, hatinya berbeda, seleranya berbeda. Begitu juga dengan semua pendeta, hamba-hamba Tuhan, ya, dalam menafsirkan firman Tuhan itu berbeda. Jadi tidak boleh menjadikan mutlak hanya berdasarkan penafsiran, tapi berdasarkan kitab suci boleh. Misalnya Yesus adalah Tuhan. Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, itu mutlak. Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, itu mutlak. Itu tidak boleh diganti dengan zaman, konteks apapun. Yesus tetap satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Begitu. Hanya berdasarkan tafsiran tidak boleh. Musik juga begitu. Ya, hanya karena menguasai musik dunia barat sehingga di Asia pun, di budaya manapun harus dipaksakan memakai musik barat, berarti sudah diperbudak. Tuhan tidak bisa menyenangkan dengan hanya pakai musik dunia barat. Tuhan bisa disenangkan, dipuji, dimuliakan dengan cara yang Tuhan berikan. Ya. Itu jelas. Musa memuliakan Tuhan bukan dengan musik yang luar biasa, tapi hanya dengan tongkat. Apa yang ada di tangan kita, kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan.